50.000 nih. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak bayar-bayar selanjutnya karena duit dari mana nih, nggak ada duit penghasilan. Ini foto-foto Om Bujana sama banyak musisi internasional. Jadi kita bahas makanan, lo bahas drummer nih. Eca menurut gua. Yes. Eca nggak tahu ya. Gua berapa kali merhatiin. Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Hari ini gue sudah sampai di rumahnya seorang gitaris. Dan kita bakal grebek rumahnya, ngeliat-ngeliat isinya ada apa aja. Ini adalah salah satu gitaris top di Indonesia ya. Kalian udah pasti pada tahu lah ya siapa dia. Udah gak sabar, stay tune terus, nonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe Drum and Drum. Yuk, let's go! Om apa beli panggilnya? Wah, gila. Salaman dulu. Om Bujana. Oh, manggilnya Om kan terus jadi manggilnya Om. Ini gara-gara siapa sih sebetulnya? Kebiasaan. Iya, jadinya gue tua banget ya. Emang tua beli sih. Aja, beli ya. Oke. Beli itu kalau Bali Mas gitu sama ya? aja. Beli kalau ya. Ceweknya apa? Kalau di Bali Mbok. Mbok. Iya, Mbak itu beli Mbok. Mbok. Oke. Beli Dewa Bujana. Om Dewa Bujana, gitaris band Gigi ini adalah salah satu musisi yang juga paling banyak main bareng musisi-musisi nasional sampai musisi dunia lainnya, termasuk drummer-drummer kece. Kali ini kita bakal kulik cerita-cerita serunya yang mungkin kalian belum tahu. Tonton sampai habis guys. Apa kabar nih? Baik Om, senang banget hari ini. Om lagi kan? Ya udah, bebas. Udah kebiasaan sih. Iya, bertahun-tahun ya kita. Oke, Sehat, gimana? Bang? Sehat. Lagi ngapain hari ini? Rutin aja, main-main sendiri. Mau latihan nanti, mau latihan. Om Bujana itu ya, fun fact-nya, tiap pagi bangun. Om bangun jam 7, jam 6 gitu? Sebelum jam 6. Biasanya sebelum matahari, balapan nih sama matahari. Oh, selalu itu? Selalu. Kenapa? Emang kebiasaan apa emang tidurnya lebih cepat? Enggak. Memang juga nggak kuat begadang dari dulu ya. Bukan karena umur. Kan orang pikir udah tua tidur cepat. Enggak, dari pertama di Jakarta umur 20-an memang nggak bisa begadang. Jadi maksimal tidur jam? Jam 12 lah. Jam Tapi 12. kalau manggung dulu kan main di klub jam 1, jam 2 Masih ya, on? Ya mau nggak mau kerja. Tapi jam 6 bangun. Tetap bangun? Tetap bangun. Ih, hebat ya. Ya bukan hebat, ya kebiasaan. Iya, maksudnya kita kan jam kerjanya nggak ada ya Om ya? Iya. Bisa jam 2 pagi masih tetap kerja, terus bisa bangun lagi jam 6 tuh hebat loh Om. Om, aku pengen lihat koleksi gitarnya Om Bujana. Ada yang nambah baru lagi? Ada sih, tapi yang nggak koleksi sebetulnya sih, bukan kolektor. Ya ada beberapa aja. Oke, yuk. Ini yang pertama nih. Oh, nah ini. langsung ada. Ini yang pertama. Ini apa nih Om? Kenapa ditaruh di meja di sini? Nah, jadi ini gitar pertamaku. Ini gitar pertama? Jadi anak band sekarang itu kan belum jadi anak band udah bisa beli gitar kan? Iya. Dibeliin orang tuanya pasti kan. Nah kalau sorry jadi ngomongin dulu bukan bermaksud tua nih. Kalau tahun 80-an itu musisi itu belum tentu punya gitar. Kebanyakan nggak punya deh. Kebanyakan jarang. Jadi kalau kita manggung di panggung tuh udah ada gitar. Jadi selalu pakai gitar yang ada. Bagus gitarnya. Nah itu tergantung. Kalau di Surabaya kan ada Lasika, Dempo dulu kan. Gitarnya ya gitar bagus sih. Pastinya Gibson Les Paul, ada SG. Di panggung gitu? Iya, ada Fender kadang-kadang. Jarang gitar yang nggak brand gitu, bagus. Cuman kondisinya kan senarnya, itunya nggak tahu. Ya tuning, ngandelin kuping gitu lah. Nah, cuman tahun 80 itu ketemu namanya Om Junsen, toko musik di Surabaya. Musisi juga, yang punya Dempo musik zaman dulu. Dia yang bilang, waktu itu masih kelas 1 SMA waktu itu. Kamu kalau mau jadi musisi harus punya gitar sendiri gitu. Dia bilang gitu. Akhirnya belilah ini. Terus dia bilang,
wah duit dari mana Om gitu kan. Hah? Udah kamu ambil aja kan, dia toko musik, dia baru masukin Aria Pro tahun 80, Aria Pro 2 ini. Nanti bulan depan ada Aria Pro, kamu ambil aja, bayarnya nyicil aja. Nyicil pun kan SMA belum ngeband, belum profesional maksudnya. Ngeband sekolah iya, main di mana? Belum dapetin duit. Belum ada bayarannya. Ya bayaran misalnya dapat 300.000 satu band misalnya. Buat beli bensin berapa mobil kan, yang rombongan konvoy gitu kan, karena nggak ada mobil jadi yang ikut udah habis buat makan. Akhirnya kalau nggak salah punya duit 50.000 kalau nggak salah. Ini harganya 450 dulu. 450.000. Setara apa tuh? Kalau sekarang 5 juta? Lebih kali ya, mungkin Aria Pro belasan mungkin sekarang ya harganya. Oke. Nah, gitar ini 450, punya duit 50.000 atau 25.000, nggak tahu zaman itu ya. Ada dari mana lah, nggak inget gue dapat duit dari mana. Kasih DP. Akhirnya gitar ini dipakai lah selama SMA. 50.000 nih? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nggak bayar-bayar selanjutnya karena duit dari mana nih, nggak ada duit penghasilan. Pindahlah ke Jakarta gue. Tahun 85 itu. 83 ke Jakarta. Belum lunas ini ya? Belum, dibawa ke dalam modal ini, bawa nih pakai. Cuman satu ini doang? Satu doang, jalan-jalan pakai. Ya di Blok M sana turun dari Pulau Gadung, bawa gitar. Nah terus kan, untungnya gue rutin ke Surabaya, pulang mampir ke Om Johnson lagi gitu. Tapi nggak pernah bayar kan gitu loh, tapi muncul yang penting gitu. Nah sekitar tahun 85 itulah, kan 83 Jakarta, 85. Surabaya mampir ke Om Johnson, ditanyain, gimana gitarnya udah punya cucu belum? Waduh. Udah punya cucu artinya udah lama banget gak bayar. Akhirnya, wah kayak ketampar gitu loh. Dia nggak apa-apa, dia bilang nggak apa-apa asal kamu datang, asal kamu bilang nggak apa-apa. Kan yang penting udah dapet job belum gitu ditanyain. Udah Om, udah mulai nih gini-gini. Akhirnya baru lunas 85 itu karena diajak main sama Indra Lesmana sama Gilang bikin grup Exit. Bayarannya lumayan waktu itu, bayaran tertinggi selama. Ya udah profesional. Iya, udah kaget juga. Wah dibayar nih, langsung lunasin. Langsung lunas 450.000. Iya. Sisanya 400.000 ya. 400.000 nih. Akhirnya taruh di sini aja karena nggak dipakai. Ya udah, kemana lagi Om? Koleksi gitar Om? Tempatnya? Ini pick terbesar nih. Gimana mainnya nih? Mainin siapa? Monster. Ayo, kita mau ke atas ya. Oh iya, ini karyanya Arin namanya. Ini ya bentuknya pick gitar ya? Iya, dikasih gue sama Arin. Ayahnya Arin itu Sunario, yang punya Selasar Sunario di Bandung. Dia juga seniman, inilah karyanya. Takutnya udah masuk tapi nggak disebutin namanya, salah gue. Wah, kita sudah sampai di lantai 2 rumah Om Bujana. Ini ada studio. Ini ada Telecaster bohongan. Ini buat ganjelan pintu aja. ya Om? Ya, akhirnya buat gantungan. Ya, studio seadanya, yang penting bisa bikin lagu aja deh. Sama buat latihan. Wih, keren. Ya. Kalau ngelihat studionya Om Bujana tuh baru masuk, udah suasananya gitar banget suasananya ya. Ya, habis diisi apa lagi? Gitar banget. Ini bisa ngerekaman di sini Om ya? Ya, biasanya ya ngerjain di sini sebisa-bisanya. Ini nggak punya drum ya Om? Di ruangan iya Om? Ya. Pernah sih Hendy bawa drum di sini, kenceng ya, karena ini nggak ada. Nggak ada peredam ya? Nggak ada peredam. Oh ini nggak ada peredam. Kalau gitar nggak perlu ya Om ya? Kan direct. Oh iya. Ya nanti mungkin akan pengen bikin pakai peredam, tapi tambah sempit jadinya gitu. Iya harus beli tanah sebelah lagi. Wah, ini sebelum kita ke gitar-gitar, ini banyak foto apa ini Om nyebutnya? Foto memorabilia kali ya? Iya, foto-foto mejeng aja. Ini foto-foto Om Bujana sama banyak musisi internasional. Yang paling susah ditemuin siapa Om dari foto ini Om? Yang paling susah ya? Yang paling susah ditemuin. Ada di sini nggak? Jokowi susah sekarang. Iya, itu ya.
Oke. Ayo makan. Sambil makan ya. Nasi karena Padang. Kita harus makan Padang. Padang aja deh biar gampang ya. Kalau drummer, Om Bejana kan main sama banyak drummer, Om. Drummer makannya banyak, Om? Lumayan ya. Lumayan banyak. Kalau drummer Gigi, yang sekarang dan sebelum-sebelumnya yang paling banyak makan siapa, Om? Apa ya? Siapa? Nggak terlalu tapi kalau di Gigi. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Hendy nggak makan nasi dari dulu kan. Budi sebetulnya sih yang banyak makan. Nah, tapi nggak gendut. Iya, maksudnya dibandingkan Hendy, banyakkan Budi jadinya kan. Tapi untuk secara umum lebih banyak Thomas makannya. Jadi makan. Kan butuh yang ngangkat bass berat, Om. Tapi kalau vokalis makannya dikit ya, Om ya? Arman ya nggak terlalu sih. Jadi kita bahas makanan, mau bahas drummer nih. Om, drummer yang paling perfect yang pernah main sama Om Bujana siapa? Yang perfect. Luar dulu. Yang luar ya. Dave Weckl sih sebenarnya. Perfect secara cerewet ya, secara cerewet. Ya, dia emang terkenal orangnya cerewet ya. Cerewet dalam arti karena kebetulan Dave Weckl kan rekamannya remote ya. Jadi gue kirim guide aja, ngirim MIDI file. MIDI filenya aja dibilang nggak pas menurut dia gitu loh. Bingung kan? Ya memang beda-beda semua drummer ya. Kebetulan nih gue akhirnya secara nggak sadar ternyata gue rekaman banyak sama drummer gitu loh. Ya. Ya mungkin paling banyak loh mungkin. Kalau di Asia sih udah pasti kayaknya paling banyak sama drummer. Dan nggak disengaja sih tiba-tiba pengen drummer. Terus dapat semua ya? Semua sih punya karakter dan semua memuaskan ya. Cuman yang ajaib sih Vini tetap ya. Ajaibnya apa? Satu-satunya mungkin drummer atau musisi sana waktu rekaman nggak minta guide musiknya. Oh ya? Nggak minta demo. Dia nggak minta dengerin dulu lagu lu. Enggak. Yang lain kan seminggu sebelumnya kirim dong partitur atau demonya. Denger dulu. Ya gitu, walaupun pakai drum mesin yang kebayang kan dia. Dia nggak ketemu langsung di studio, langsung kasih partiturnya ya cuman partitur piano. Udah langsung, yuk kita coba itu udah take 1 ya langsung jadi bagus. Nah bingung kan? Nggak pakai, gue latihan dulu bentar sejam ya? Nggak ada latihan, udah direkam. Tapi dia sambil baca partitur itu, wedan. Itu. Wow. Itu bukan manusia, itu alien kayaknya. Kayaknya sih satu-satunya yang gitu. Tapi katanya kalau di Amerika itu bayar orang sama bayar alat beda ya, Mas? Beda. Terutama drummer ya. Kita bayar sessionnya sama bayar cartridge-nya. Cartridge itu persewaan. Barang drum. Ya kalau dia drummer, berarti kita harus bayar drumnya sama krunya yang nganter, yang setup. Oh gitu. Terpisah. Jadi drummernya datang ya nggak sama alatnya? Nggak, cuma bawa stick aja paling. Kadang bawa snare, kadang. Itu alatnya dia yang diantar itu? Alatnya dia. Berarti alatnya dititipin sama si krunya itu ya? Ya itu, ada namanya cartridge system. Dia sebuah perusahaan yang storage-nya alat-alat. Cartridge system? Ya. Storage-nya alat-alat para session player di Amerika. Oh. Kalau di LA di sini, di negara bagian lain lagi itu. Oh, ada gitu nih ya, Mas? Nah, di situ ada drumnya Vini, drumnya Weckl mungkin. Karena kan mereka belum tentu tinggal di rumah. Iya, ya. Karena kayak mereka tuh mungkin tinggal di flat atau apartemen. Bahkan ada yang storage-nya tuh sekalian studio. Jadi bisa latihan gitu. Oh. Ada yang kayak gitu. Enak banget ya. Kalau di sini belum ada ya. Tapi tadi kita pembahasan drummer yang paling banyak makan ternyata lu ya habis. Ternyata. Enggak, ini memang pas jamnya aja. Jamnya ya. Om Bujana ini selalu pas kalau ngajak. Nah kalau di Indonesia. Di Indonesia ya. Om Bujana juga main sama banyak drummer ya. Dari mulai Gigi atau yang di luar Gigi. Kalau di Indonesia yang menurut gue sih ya baru ngerasain ya. Ya belum banyak sih main kan sama paling cuman sama sering sama Yandi,
sama Budi dulu di Gigi, Ronald, Hendy paling lama di Gigi. Oh, dia paling lama ya? Ya. Terus yang lain-lain, Iqbal pernah juga kita manggung berapa kali kan ya? Six Strings. Six String di Ed America pernah juga kan, Rontal. Oh iya. Kalau yang lumayan yang teliti gue lihat ya, dengan komposisi gue, bukan berarti lu nggak teliti nih. Echa menurut gue. Yes. Echa nggak tahu ya, gue berapa kali merhatiin. Ternyata dalam tulisan gue lagu entah Sani Secara atau apa, nah, ada hitungan yang mungkin sepersekian gue salah memainkannya. Kalau dalam tulisan salah jadinya gue gitu loh, sepersekian. Jadi gue kebiasaan mainin misalnya 13/8-nya seperti pindah ke berapa itu jadi loncat gitu loh. Dia nanya, "Mas itu bukannya ini?" Bener juga dia gitu loh. Nah ternyata gue memainkan dengan kebiasaan yang biasa latihan aja gitu. Kalau manggung ya sama siapa ya udah jalan begitu aja. Ternyata dia memikirkan sampai sedetail itu. Ya bagus juga gitu loh. Satu lagi, dia cukup perhatian banget. Gue pernah bikin konten nih, ngomongin konten. Awal-awalnya gitu, masih bukan gue yang bikin waktu itu, masih dibikinin, direkam. Terus pas keluar keluar di YouTube, dia bilang ini kayaknya pitch-nya salah deh gitu. Pitch suara gue. Sampai segitu tahu dia. Terus gue perhatiin, gue nggak aware soal itu sama sekali. Pas gue cek, bener naik loh. Oh, ya? Naik setengah, nggak sampai setengah. Jadi kayaknya waktu transfer data ke Final Cut atau apa primernya berubah datanya. Oh iya. Jadi suara nada kita ngobrol. Nada gue jadi agak tinggi. Sampai tahu dia, "Mas kok suaranya beda?" Karena gue ngebahas Echa waktu itu di situ. Jadi dia dengerin. Terus coba dia perhatiin gitarnya. Gue mainkan intro On The Way Home. Bener nggak cun jadinya. Gila juga Echa beneran. Itu kayak ya dia termasuk salah satu drummer yang sangat teliti, sound juga oke gitu loh. Iya. Tapi setuju sih. Dia salah satu yang perfect lah. Iya, bener. Drummer di Indonesia sih sebetulnya kalau ngomongin jago banget sekarang. Apalagi zaman-zaman pandemi kita tahu banyak anak-anak umur 9 tahun jago-jago ya muncul tiba-tiba. Iya. Beberapa nama banyak banget lah. Kalau yang angkatan Iqbal kan ada Iqbal, Yandi, Echa lebih dulu ya, lebih di atas ya kayaknya. Lebih di atas. Di atas Demas. Terus belum Ray Prasetya. Iya. Atasnya lagi ada Rayendra. Semua punya karakter. Terus ada lagi Jesse yang memang itu soundnya enak banget. Drummer di Indonesia sih, wah gila sih. Udah jago-jago banget dan bagus-bagus banget. Kalau di Gigi Om, Gigi itu punya 3 drummer ya. Mas Ronald yang pertama. Ya. Yang kedua Mas Budi, yang ketiga Hendy. Siapa yang paling favorit? Gue sebetulnya ya karena Gigi itu terbentuk oleh Ronald, gue favorit Ronald sebenarnya ya. Iya. Cuman manggung sama Hendy, jadi energinya Hendy itu gila. Nah, bingung kan gitu loh. Jadi punya ini masing-masing. Iya, akhirnya punya masing-masing. Kalau memang harus diakuin 3 drummer ini punya karakter yang semua punya highlightnya ada semua lah. Kayak Ronald, fill-in-nya Janji, fill-in-nya OO. Nggak bisa diganti ya. Budi pun juga walaupun cuman berapa album kayak Terbang, gitu. Jomblo itu kan Budi gitu loh semuanya. Cuman kalau ngomongin Hendy energinya memang paling energik. Hendy paling energik. Di panggung tuh seru ya. Dan juga tetap ada beberapa part-part yang memang didapat dari Hendy gitu loh, kayak intronya My Facebook. Itu kan Hendy banget itu loh. Terus Nakal, itu patternnya Hendy. Nah kalau mungkin yang lain belum tentu gitu. Jadi susah kalau bilang mana. Semuanya punya karya yang bagus-bagus gitu loh. Karena dia bukan cuma drummer session ya. Dia punya karya gitu loh. Ya sekarang karena paling lama sama Hendy, hampir dari tahun 2004. Udah mau 20 tahun sama 20 tahun sama Hendy. Ya pastinya udah terbiasa sama dia gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba main sama Budi lagi, kayak ada yang kurang ya? Ada yang hilang gitu loh. Mungkin dulu tapi main sama Budi udah biasa juga kan gitu. Itu main musik itu mungkin sama kayak hubungan suami istri kali ya. Iya. Jadi kalau
udah beda lah, orang baru kan beda jadinya. Ini bukan masalah jago atau enggak ya? Bukan jago enggak gitu loh. Dulu pertama kali Hendy masuk, bingung denger mainnya. Padahal lagu gampang kan, lagu misalnya cuman Perihal Cinta gitu kan. Gitu doang. Apa ya, kok ada yang nggak enak nih, nah gitu. Kayak gitu. Karena masih penyesuaian. Nah sekarang pun main sama Ronald misalnya lagu Janji, kan Ronald yang main gitu. Aduh, kok ada yang kurang nih gitu loh. Bukan berarti jelek artinya. Kita udah kelamaan nggak main bareng gitu. Mungkin itu. Mungkin buat dia juga, Ronald denger gua main, berisik amat nih main gitar, mungkin gitu. Atau nggak enak nih main gitarnya, bisa gitu. Atau denger si Budi ngelihat gua main, kok gini ya mainnya, mungkin gitu. Karena perlu penyesuaian dalam beberapa waktu, mungkin sebulan pasti jadi lagi gitu. Yes, benar. Jadi musik itu penyesuaian ya, Mas? Musik itu nggak bisa ditulis, nggak bisa. Kalau untuk bawa misalnya satu tulisan nih, tulisan part drum lah, Iqbal yang main. Terus besoknya si Echa yang main, besoknya ini gak mungkin sama. Feel. Iya, orang dia manusia pasti beda. Dan itu cocok-cocokan. Ya belum tentu lu cocok kan, belum tentu gua cocok denger drumnya kan. Ya. Karena biasanya yang main ini ya, misalnya gitu kan. Ya itu yang musik itu perlu latihan itu. Tapi Gigi tuh salah satu band yang rajin latihan. Masih latihan dalam sebulan itu, Mas? Oh iya, kalau kita nggak latihan tuh rasanya ya gatel aja gitu loh. Karena bukan berarti kan jadwal manggung udah banyak, Om. Iya, tapi kan manggung sama latihan tuh beda. Apa ya, perlu pemanasan kali ya? Iya, walaupun kita manggung sebelumnya pemanasan juga gitu. Tetap tapi kan sendiri. Iya, pemanasan bareng kali ya. Main bareng itu dapat energinya bareng gitu, dapat gitu loh. Karena kita kan bukan hanya band yang mengandalkan sequencer gitu misalnya. Kalau sequencer aja kan otomatis udah tercover semuanya. Kita boleh dibilang kan kita three-piece band nih ya. Ya benar-benar kayak grup ya slang juga three-piece kan sekarang gitu, atau siapa misalnya yang banyak lah band pasti perlu latihan. Kalau enggak pasti antara bass sama drum nanti cegleng gitu kan, gak enak gitu loh kalau nggak latihan, karena mood mainnya beda kadang-kadang kan. Ya gitar juga kadang-kadang nggak pas, ininya perlu tight kan, perlu gitu loh dalam sebuah tight yang dicari ya. Iya perlu, walaupun kita juga nggak tight banget kadang-kadang ya, tapi kan itu untuk mencapai itu perlu latihan. Nggak mungkin kita latihan sendiri terus main bareng, belum tentu sama jatuhnya gitu loh. Gila ya. Salut gue. Hari gini band Om jarang banget mau latihan. Masa sih? Jarang. Langsung ketemu di panggung ya. Yuk sampai ketemu di panggung ya. Serius tuh? Iya jarang lah. Jarang banget. Meskipun itu yang lagunya susah, yang lagunya gampang. Iya. Wah jarang banget. Ya kadang-kadang udah nggak usah dilatih, ini gampang. Nggak tahu ya. Ya mungkin hobi juga ya, hobi latihan. Walaupun gue pribadi secara sendiri merasa kurang banget latihan. Sejak adanya apa YouTube, ya waktunya jadi kesita ya. Apa yang lain-lain, banyak hal yang di luar musik dikerjain jadinya kan. Ngedit waktunya habis. Terus ngerjain musik pun juga kan, kalau dulu kan datang cuma main gitar. Ya. Otomatis latihan terus. Sekarang kan merangkap jadi engineer, merangkap jadi produser lah, anggap gitu. Itu kan menyita waktu. Iya, menyita waktu yang latihan sendiri. Apalagi ngedit buat video. Itu buang waktu banget. tapi sebuah sesuatu yang menarik. Berarti masih ngedit sendiri ya buat ngedit sendiri. Lu masih oke pada temen bawa barang, gue sendiri. Sendiri ya? Sendiri banget. banget. Maksudnya kalau syuting keluar rumah, nyamperin rumah gitaris siapa gitu? Sendiri, gue bawa lampu sendiri, bawa tripod sendiri. Sendiri juga? Sendiri. Di lapangan juga sendiri? Sendiri. Kecuali kayak di Jogja, gue dibantuin teman dari Seruni itu. Ya, tapi kan banyak kan syuting di Jakarta lah. Jakarta sekitarnya kan. Di Jakarta semuanya gue sendiri, coba siapa? Yang syuting sama Om Ian Antono itu kan di... Sendiri gue tuh, makanya kadang-kadang agak gagal ya. Jujur kayak angle-nya. Ya sama Yopi Hitam, pas Yopi Hitam. Gue kan naruh kamera, ini kan enak kameranya ada monitornya. Gue pakai ini gue modal ini doang. Nggak ada kamera gitu? Enggak.
gue pakai kamera ini kan kameranya gini kan, gue nggak ngecek lagi. Ternyata posisinya Mas Yop itu gini, jadi dari pinggir gini selama ngomong, aduh jadinya kan nggak, angle-nya nggak bagus. Ya. Kenapa sendiri Om? Memilih kerja sendiri apa pengen tahu kan cara kerjanya? Ya pengen lebih natural aja. Gue bukan sebuah produksi yang gede kan gitu loh. Bukan punya tim juga. Karena ujung-ujungnya ngedit, gue nggak pakai konsep masalahnya. Nggak pakai skrip, mau ngomong apa nih gitu. Nggak, udah ngobrol aja gitu loh. Ya kan nggak semuanya juga bisa sebetulnya ya. Akhirnya banyak yang ngedit kan, jadi ini gue buang. Nah yang ngerti mana yang dibuang kan gue. Jadi kontennya udah ada di Om sendiri ya? Iya. Tapi salut sih, maksudnya se-Om Bujana nih ya, yang kerjaannya banyak, turnya, terus habis itu belum lagi masalah di rumah ya Om ya? Iya. Masih sempet mau menyempatkan waktu buat bikin konten juga sama gitaris. Ya ikut-ikut Iqbal nih sebetulnya. Iqbal nih salah satu inspirator para musisi. Ya Iqbal, Indra Aziz itu orang-orang yang bikin apa ya, YouTube yang sukses. Amin. Iya makanya makasih yang komen-komen. Kadang-kadang gue bukan orang yang seneng dipuji doang, dikritik seneng. Tapi nggak suka kalau orang ngomongin yang di luar konteks gitu ya. Dulu juga pasti awalnya banyak yang ini dong. Tapi akhirnya Iqbal ini ya jadi salah satu ya, yang paling banyak loh sekarang kayaknya. Iya ya, kayak yang paling banyak. Buat drummer sih pasti. yang paling bikin terus aja. Iya. Gitu. Tapi Om Bujana termasuk cepet loh. Belum setahun udah dapat 100.000 ya. Wow. Ya karena teman-teman juga kan yang ikut, yang mau dia diajak ngobrol. Ya gitu deh. Dan yang paling salut adalah Om Bujana ngerjain sendiri. Iya. Ya rata beberapa orang yang gua ajak ngobrol, loh, lu gak ngajak siapa-siapa nih? Terus ngeditnya sendiri. Emang nggak boleh? Mulai ada passion konten kreatornya. Iya, yang artinya kan dikerjain sendiri, dinikmatin sendiri aja. Kadang-kadang wah jelek ini biarin deh gitu. Pokoknya selama yang masih kita bisa kerjain ya kerjain. Ya, betul. Kayaknya seru nih abis sih kalau kita jamming ya Om ya. Menarik. Tapi ya yang gue tahu ya lagunya. Tenang. Siap. Oke, habis ini gue sama Om Bujana mau jamming. Tungguin, ini bakal seru banget.